Pertemuan kali ini kita akan membahas kisi-kisi soal ujian akhir madrasah materi di kelas 2. Karena juga ditanyakan itu materi di kelas 2. Dan tentunya materi di kelas 2 banyak persoalan yang perlu dibahas kembali yang berkenaan dengan materi ujian. Saya mengatakan di sini saja kisi-kisinya, yaitu masalah puasa, juga masalah makanan dan minuman yang halal dan haram, juga nanti masalah jual beli di kelas 3, juga nanti akan ditanyakan juga masalah penyembelihan di kelas 3 dan seterusnya, nanti kita bahas selanjutnya. Tapi sekarang di materi kelas 2 kita akan membahas masalah puasa Ramadan, masalah makanan minuman, masalah apa lagi? Siapa tahu masalah apa lagi tadi? Masalah minuman haram dan halal, juga masalah tentang apa? Sedekah, hadiah dan hibah. Nah, gitu. Baik. Mungkin kalian teringat waktu di kelas 2. Tahu nggak masalah puasa? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Baik. Bagaimana ketentuan puasa Ramadan? Baik, bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana sih ketentuan puasa Ramadan? Ketentuan puasa Ramadan kita lihat dulu dari pengertian puasa. Kalian mungkin ditanya nanti pengertian puasa, jangan sampai lupa. Halo. Puasa yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa semenjak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Paham? Itu pengertian puasa. Kemudian hukum juga perlu kita lihat. Hukum puasa Ramadan wajib bagi kaum muslimin yang balik, berakal, sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan dia adalah dalam kondisi memberatkan. Tetapi kalau tinggal wajib mengqadhanya. Itu ketentuan, banyak ketentuan nanti yang perlu kita ketahui. Kita ulang kaji kembali, tolong dibaca buku kembali. Dan salah satunya adalah hukumnya wajib. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, di situ sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu. Siapa tahu sambungannya? Kutiba alaikumusiyam. Siapa lagi? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Juga ketentuan pada akhirnya kalau dia tidak berpuasa wajib mengqadhanya, dan kalau memang sengaja berbuka wajib membayar fidyah, bahkan sampai kepada kifarah. Moga-moga kita puasa Ramadan ke depan ini tidak ada yang tinggal lagi puasanya. Nah, ketentuan puasa, rukun puasa adalah cuma 2. Niat pada malam hari puasa Ramadan, dan esok harinya kita menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa tentu kita harus mengetahui banyak. Makan, minum, memasukkan sesuatu dalam rongga badan, disengajain, bukan suntikannya kalau sakit. Tetapi kalau impus mungkin batal puasanya, karena adalah pemahaman daripada para ulama, karena di situ dimasukkan obatnya sekaligus ada cairannya yang banyak. Bisa menahankan lapar, bisa menahankan dahaga, bisa menahankan kesehatan kita. Tapi untuk berobat dengan impus itu bisa membatalkan puasa. Tetapi kalau disuntik saja dengan jarum mungkin barangkali untuk pengobatan itu mungkin tidak bisa, tidak batal puasanya. Paham ya? Itu salah satu juga ketentuannya. Kemudian pada siang hari, pada malam hari, kita
kita kerjanya seperti biasa. Kerjanya siang hari apa misalnya? Untuk meningkatkan ekonomi keluarga, silakan. Bukan dikata kita bulan puasa kita adalah tidur terus tidur. Kemudian kita malam harinya balas dendam, makan semua makanan. Ada buah muncrat alias buah rorong, ada buah dodang katanya, ada juga lain-lain makanan banyak penuh meja. Akhirnya makan semua, akhirnya kita lemas pada waktu mau salat maghrib sampai taraweh nggak bisa salat. Padahal disuruh berbanyak-banyak, tidak harus baca Al-Quran. Diperbanyak kita adalah untuk beribadah, sholat. Baik itu tarawih, witir, dan juga kita sholat-sholat tahajud pada tengah malam harinya. Qiyamul lail kita hidupkan malam. Itu puasa Ramadan. Baik, mungkin barangkali itu pencerahan sedikit kepada kalian tentang ulang kaji kembali materi di kelas 2. Coba ada lagi yang bertanya? Silakan. Apa perbedaan sedekah, hibah dan hadiah? Baik, bagus pertanyaannya. Materi di kelas 2 juga. Apa sih, bagaimana dan apa perbedaannya sedekah, hibah dan hadiah? Bagus pertanyaannya. Itu juga bakal keluar nanti sebagai materi dari kelas 2 dalam ujian akhir madrasah. Nah, kita lihat sedekah. Sedekah mungkin banyak masyarakat yang tahu dan kalian sudah tahu. Sedekah diberikan kepada seseorang yang berhak menerima. Memang dia fakir, memang dia miskin, memang dia membutuhkan. Dia membutuhkan untuk makan. Tidak mesti dia adalah dikatakan zakat, tapi dia adalah sedekah doa. Tidak diminta, tapi kita memberi sesuatu yang tulus dan ikhlas. Bendanya bermanfaat, makanannya bermanfaat, uangnya tentu bermanfaat. Diperkirakan sesuatu yang bermanfaat dan faedah bisa dipenuhi oleh orang yang beri dan orang yang menerima. Manfaat bagi orang yang menerima itu dikatakan sedekah. Kalau hibah boleh diberikan seseorang kepada orang lain walaupun orang itu kaya, walaupun orang itu disenangi ataupun dia adalah maunya dimiliki. Contoh, anak menghibahkan kepada dua orang tua. Contoh, anak didik menyerahkan sesuatu hadiahnya, hibahnya kepada guru. Contoh lain, mungkin dari profesi seseorang guru kalian di tempat pengajian memberikan sesuatu kalian kepada gurunya, dikatakan hibah. Ataupun ada ayah memberikan hibahnya, yaitu benda tanah untuk dibuat rumah kepada anaknya. Kalau didengar dulu sekali lagi, jangan ribut. Itu adalah juga perlu diterima dan juga boleh diterima. Antara anak dengan orang tua, dan orang tua kepada anak, antara anak kepada guru, maksudnya anak didik, dan antara guru kepada siswanya. Ya, itu hibah. Dengan suka, rela, dan dibuatnya, lebih bagus ada akad perjanjiannya. Jangan sudah dihibah, diminta balik. Contoh, kalian mau hibahkan rumah. Ada satu rumah, yaitu apartemen, ataupun ada rumah kos, mungkin barangkali di Banda Aceh dikasih kepada pamannya di sana, ataupun abangnya di sana, ataupun ada pak guru di sana yang mau tempat penginapannya. Untuk dihibah tidak perlu dibayar dan tidak juga perlu diganti rugi. Bisa hibah pemberian, hibah itu pemberi, ya sah-sah saja, boleh-boleh saja, bahkan itu bagus. Apalagi tempat pendidikan, tempat beribadah, tempat musala, tempat itu namanya masjid dihibahkan. Misalnya sepetak tanah untuk wakaf, ya, itu juga beda wakaf dengan hibah. Hibah pemberian mutlak, kemana saja sukanya. Biasanya wakaf diberikan kepada orang yang berngali dan beruntung.
Yang beruntung yang awakaf. Beruntungnya akhirat. Contoh beruntung akhirat mana? Hah? Masjid, biaya untuk masjid, biaya untuk pesantren, biaya untuk pahala pengajian kepada sekolah, madrasah dan sebagainya. Ya, baik. Bagaimana kalau satu lagi tadi ditanyakan sedekah, hibah dan hadiah? Ya, hadiah. Coba dengar hadiah. Hadiah yaitu pemberian sesuatu kepada orang lain, boleh orang kaya, orang tidak kaya, sementara dia ada sesuatu yang lebih pada dia dan dia berjasa mungkin pada kita. Kita tidak minta pamrih, cuma sekedar hadiahnya. Kita memberi hadiah, misalnya kalian siswa-siswi saya berprestasi, saya kepingin dan ingin memberikan hadiah pada kalian. Itu dibenarkan. Terdorong motivasinya, itu hadiah. Kalian mau beri hadiah kepada mama kalian, boleh. Kalian mau beri hadiah kepada teman sejawat, boleh. Kalian mau beri hadiah kepada teman seperjuangan, kalian mungkin ada sesuatu lebih untuk memberi hadiah kepada teman yang dia adalah sudah banyak membantu kita mungkin lagi, tapi tanpa pamrih, bukan sebab mengakibatnya. Mungkin sebabnya cuma adalah adanya empati dan simpati. Mungkin adanya adalah kelebihan untuk meninjam kita. Itu seperti itu. Itu namanya adalah hadiah. Boleh diberi kapanpun dan dimanapun. Demikian barangkali suatu paparan yang saya sajikan materi secuil singkatnya di materi di kelas 2. Tolong dipelajari kembali buku-buku materi di kelas 2. Oke, sekian dan terima kasih. Mantap.